Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Prima Pertama. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang imunisasi. Yang pertama, pengertian. Pengertian imunisasi sendiri berasal dari kata imun yang berarti kebal atau resistan. Anak diimunisasi artinya anak diberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Pada umumnya, imunisasi merupakan salah satu cara pencegahan terhadap penyakit menular, khususnya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Cara kerja imunisasi yaitu dengan memberikan antigen bakteri atau virus tertentu yang sudah dilemahkan atau dimatikan dengan tujuan merangsang sistem imun tubuh untuk membentuk antibodi. Antibodi menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif sehingga dapat mencegah atau mengurangi akibat penularan PD3I tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis imunisasi. Yang pertama, imunisasi BCG atau Bacillus Calmette-Guerin merupakan vaksin untuk mencegah TBC, orang bilang flek paru, atau bisa disebut juga dengan tuberkulosis. Imunisasi BCG diberikan dengan dosis 0,05 ml pada bayi kurang dari 1 tahun dan 0,1 ml pada anak. Disuntikan secara intrakutan, maksudnya disuntikan ke dalam lapisan kulit, bukan di otot. Bila penyuntikan benar, akan ditandai kulit yang menggelembung. Yang kedua, imunisasi hepatitis B diberikan untuk mencegah penyakit hepatitis kepada anak. Imunisasi hepatitis B ini juga merupakan imunisasi yang diwajibkan lebih dari 100 negara dalam program nasionalnya. Pemberian vaksin ini sekurang-kurangnya 12 jam setelah lahir dengan syarat kondisi bayi stabil, tak ada gangguan pada paru-paru dan jantung, dilanjutkan pada usia 1 bulan dan usia 3-6 bulan. Khusus bayi yang lahir dengan ibu pengidap VHB, selain imunisasi tersebut dilakukan tambahan dengan imunoglobulin anti hepatitis B dalam waktu sebelum usia 24 jam. Jumlah pemberiannya sebanyak 3 kali dengan interval 1 bulan dengan interval 1 bulan antara suntikan pertama dan kedua, kemudian 5 bulan antara suntikan kedua dan ketiga. Lokasi penyuntikan pada anak di lengan dengan cara intramuskuler, sedangkan pada bayi di paha lewat anterolateral. Antero artinya otot-otot bagian depan, lateral artinya otot bagian luar. Penyuntikan di bokong tidak dianjurkan karena bisa mengurangi efektivitas vaksin. Tak ada tanda klinis yang dapat dijadikan untuk patokan tanda keberhasilan, namun dapat dilakukan pengukuran keberhasilan, melakukan pemeriksaan darah dengan mengecek kadar hepatitis B-nya setelah anak berusia 1 tahun. Selanjutnya adalah polio. Ada 2 macam pemberian vaksin polio. Yang pertama, oral polio vaksin atau yang sering kita lihat di mana yaitu vaksin tetes mulut. Yang kedua yaitu inactivated polio vaksin. Ini yang disuntikan. Virus polio menyerang tanpa peringatan, merusak sistem saraf, menimbulkan kelumpuhan permanen, biasanya pada kaki. Sejumlah besar penderita meninggal karena tidak dapat menggerakkan otot pernapasan. Pencegahannya dengan dilakukan menelan vaksin polio 2 tetes setiap kali sesuai dengan jadwal imunisasi. Selanjutnya adalah DTP, merupakan vaksin yang terdiri dari toksoid, difteri, dan tetanus yang dimurnikan, serta bakteri pertussis yang telah diinaktivasi yang terabsorpsi ke dalam 3 mg atau mililiter aluminium fosfat. Dosis dan cara pemberian vaksin harus dikocok dulu untuk menghomogenkan suspensi. Vaksin harus disuntikan secara intramuskuler paha atas, merupakan bagian yang direkomendasikan untuk tempat penyuntikan. Penyuntikan di bagian pantat pada anak-anak tidak direkomendasikan karena dapat mencederai saraf pinggul. Tidak boleh disuntikan pada kulit karena dapat menimbulkan reaksi lokal. 1 dosis adalah 0,5 ml. Pada setiap penyuntikan harus digunakan jarum suntik dan seringe yang steril. Selanjutnya adalah campak. Sebenarnya bayi sudah mendapatkan kekebalan campak dari ibunya, namun seiring bertambahnya usia, antibodi dari ibunya semakin menurun. Jadi, anak harus diwajibkan melalui proses imunisasi campak.
Yang selanjutnya adalah meningitis. Meningitis adalah penyakit radang selaput otak sering terjadi pada anak berusia kurang dari 5 tahun. Penyakit ini berisiko tinggi dapat menimbulkan kematian pada bayi. Selanjutnya adalah tujuan pemberian imunisasi. Yang pertama, tujuan umum, yaitu menurunnya angka kesakitan, kecacatan, dan kematian pada bayi akibat PD3I. Selanjutnya adalah tujuan khusus. Tujuan khusus yang pertama, program imunisasi. Program imunisasi terjadi yang pertama, tercapainya target universal child immunization, yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 80% secara merata pada bayi di 100% desa atau kelurahan pada tahun 2010. Yang kedua, tercapainya eliminasi tetanus maternal dan neonatal atau insiden di bawah 1/1000 kelahiran hidup dalam 1 tahun pada tahun 2005. Yang ketiga, eradikasi polio pada tahun 2008. Dan yang terakhir, tercapainya reduksi campak atau recam pada tahun 2005. Selanjutnya, program imunisasi meningitis meningokokus memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit meningitis meningokokus tertentu sesuai dengan vaksin yang diberikan pada calon jemaah haji. Yang ketiga, program imunisasi demam kuning memberikan kekebalan efektif bagi semua orang yang melakukan perjalanan berasal dari atau ke negara endemis demam kuning sehingga dapat mencegah masuknya penyakit demam kuning di Indonesia. Yang terakhir, program imunisasi rabies menurunkan angka kematian pada kasus gigitan hewan menular rabies. Selanjutnya adalah manfaat imunisasi. Yang pertama, untuk anak. Untuk anak, mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian. Untuk keluarga, menghilangkan kecemasan dan psikologi pengobatan bila anak sakit. Untuk negara, memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara. Selanjutnya adalah penyelenggaraan imunisasi. Yang pertama adalah berdasarkan sifat penyelenggaranya, imunisasi dikelola menjadi 3. Imunisasi program, imunisasi khusus, dan imunisasi pilihan. Imunisasi program ini ada 2, yaitu imunisasi rutin dan imunisasi tambahan. Rutin ini sendiri ada 2 lagi, imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Nah, yang pertama dari imunisasi program adalah imunisasi rutin. Imunisasi rutin ini yang pertama ada imunisasi dasar. Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum berusia 1 tahun dan terdiri atas imunisasi terhadap penyakit hepatitis B, poliomielitis, tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, pneumonia, dan meningitis yang disebabkan oleh Haemophilus influenza tipe B dan campak. Yang kedua, imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan merupakan ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar. Imunisasi lanjutan diberikan pada yang pertama anak usia di bawah 2 tahun atau baduta. Imunisasi lanjutan yang diberikan pada baduta terdiri atas imunisasi terhadap penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis yang disebabkan oleh Haemophilus influenza tipe B serta campak. Yang kedua, anak usia sekolah dasar. Imunisasi lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah dasar terdiri atas imunisasi terhadap penyakit campak, tetanus, dan difteri yang diberikan pada bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS yang diintegrasikan dengan usaha kesehatan sekolah. Yang terakhir, wanita usia subur. Imunisasi lanjutan yang diberikan pada WUS terdiri atas imunisasi terhadap penyakit tetanus dan difteri. Selanjutnya ada imunisasi khusus. Imunisasi khusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu. Situasi tertentu berupa persiapan keberangkatan calon jemaah haji atau umroh, persiapan perjalanan menuju atau dari negara endemis penyakit tertentu, dan kondisi kejadian luar biasa atau wabah penyakit tertentu seperti saat ini wabah corona itu ya. Imunisasi khusus berupa imunisasi terhadap meningitis, meningokokus atau yellow fever atau demam kuning, rabies, dan poliomielitis. Yang terakhir adalah imunisasi pilihan. Imunisasi pilihan dapat berupa imunisasi terhadap penyakit pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh pneumokokus, diare yang disebabkan oleh rotavirus, influenza,
cacar air atau varicella, gondongan atau mumps, campak Jerman atau rubella, demam tifoid, hepatitis A, kanker leher rahim yang disebabkan oleh human papillomavirus, Japanese encephalitis, herpes zoster, hepatitis B pada dewasa, dan demam berdarah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Habib Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.